Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatihah Aufa Rosida dengan NIM 140419373 dari Rombel I. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang analisis data. Apa itu analisis data? Analisis data adalah suatu proses pengolahan data menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Tahapan analisis data yaitu merumuskan pertanyaan, mengumpulkan data, menganalisis data, dan menafsirkan hasil. Yang pertama yaitu merumuskan data. Dalam menganalisis data, siswa harus bisa merumuskan pertanyaan, serta mengumpulkan, mengatur, dan menampilkan data yang relevan untuk menjawabnya. Pada siswa kelas dasar, harus diberi kesempatan untuk merumuskan pertanyaannya sendiri, memutuskan data yang sesuai untuk menjawab pertanyaannya, dan menentukan metode yang tepat untuk mengumpulkan data. Misalnya, seorang siswa kelas 2 yang ingin mengetahui berapa banyak rumah yang ada di jalannya. Yang kedua yaitu mengumpulkan data. Mengumpulkan data memang tidaklah mudah bagi siswa, apalagi siswa kelas rendah. Dalam mengumpulkan data juga harus mempertimbangkan variabilitas. Oleh sebab itu, dalam mengumpulkan data, siswa supaya terlibat langsung dalam prosesnya, sehingga siswa menjadi bagian dari suatu pengamatan. Dalam mengumpulkan data dapat dilakukan melalui kegiatan observasi. Dalam mengumpulkan data dapat menggunakan sumber data yang ada, seperti sumber daya cetak, misalnya koran, catatan buku olahraga, peta, berbagai publikasi oleh pemerintah yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan siswa. Kemudian, situs web. Siswa dapat memperoleh berbagai informasi dari situs web. Kemudian terdapat dua jenis data. Yang pertama yaitu data kategorik. Data kategorik adalah data yang berbentuk kategori atau data yang diklasifikasikan berdasarkan kategori atau kelas tertentu. Contohnya kategori siswa berprestasi dan tidak berprestasi. Yang kedua yaitu data numerik. Data numerik adalah data yang berbentuk bilangan. Contohnya data jumlah siswa dalam suatu kelas, data nilai matematika siswa kelas 6 dan sebagainya. Tahapan selanjutnya yaitu menganalisis data atau mengklasifikasikan data. Klasifikasi merupakan proses bagaimana mengkategorikan suatu aktivitas dasar yang ada dalam analisis data. Setelah merumuskan pertanyaan, kita harus membuat keputusan untuk mengkategorikan suatu objek dan mempresentasikan data yang telah dikumpulkan. Setelah mengklasifikasikan data, tahap selanjutnya yaitu representasi grafis. Representasi grafis yaitu proses mengatur data yang telah dikumpulkan berdasarkan pertanyaan. Bentuk-bentuk representasi data yaitu yang pertama, grafik batang dan grafik penghitungan. Yang kedua, grafik lingkaran. Grafik lingkaran digunakan untuk menunjukkan persentase dan jumlah titik data di masing-masing kategori. Yang ketiga yaitu grafik data berkelanjutan. Grafik data berkelanjutan berguna untuk mengilustrasikan kategori data yang tidak memiliki urutan numerik, misalnya warna favorit atau acara tertentu. Yang keempat yaitu plot sebar. Data dalam plot sebar dianalisis untuk mencari atau menunjukkan hubungan antara dua kumpulan data atau fenomena. Misalnya, seberapa jauh mobil mainan menggelinding di luar bidang miring karena sudut bidangnya bervariasi. Selanjutnya yaitu pengukuran data pusat dan variabilitas. Meskipun grafik memberikan gambar visual dari suatu data, ukuran data penting untuk dideskripsikan dengan cara yang berbeda. Mendeskripsikan data numerik yang paling umum yaitu menggunakan penyebaran berupa kisaran, menggunakan pusat yaitu mean, median, dan modus, serta menggunakan dispersiasi dalam kisaran yaitu varians atau dispersi. Mean atau rata-rata adalah ukuran yang deskriptif terhadap kumpulan angka yang lebih besar. Mean dihitung dengan menambahkan semua angka dalam himpunan dan membagi jumlahnya
dengan jumlah elemen yang ditambahkan. Kesalahan umum yang sering terjadi dalam menghitung mean yaitu siswa menggunakannya untuk menemukan ukuran pusat terlepas dari konteksnya. Kemudian, median. Median adalah nilai tengah dalam kumpulan data yang diurutkan. Separuh dari semua nilai terletak di atas median, dan separuhnya lagi berada di bawah median. Kesalahan yang sering dalam median yaitu siswa lalai dalam mengurutkan angka-angka dalam kumpulan data dari yang terkecil hingga terbesar. Kemudian yaitu modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu data. Langkah terakhir dalam proses menganalisis data yaitu menafsirkan hasil. Menginterpretasikan data adalah proses mengkomunikasikan data yang telah kita olah. Sangat penting bagi seorang guru untuk mempersiapkan siswa menjadi melek terhadap apa yang dapat ditafsirkan dari sebuah data, apa yang tidak dapat ditafsirkan dari data, apa yang penting dalam sebuah data, dan apa yang dapat dibuang dari sebuah data karena tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait analisis data. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.